Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Fatihillah, hafizakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melakukan suatu perbuatan apapun demikian juga tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu apapun kecuali itu bersumber dari hikmahnya dan keadilannya yang sempurna. Termasuk dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala pun memiliki tujuan yang mulia, sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah khabarkan kepada kita di dalam kitabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Ini adalah berita dari Allah tabaraka wa ta'ala tentang hikmahnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam semesta ini. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan yang mulia pula, sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita di dalam kitabnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya. Berarti dunia yang fana ini adalah medan ujian dan cobaan. Berarti dunia ini adalah tempat yang kita akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Hafizakumullahu ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menghadapkan kita di dunia yang fana dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dengan berbagai macam halangan dan rintangan. memiliki tujuan yang mulia dan sempurna pula.
memilahkan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul iman dengan hati dan lisannya serta perbuatannya, dari hamba-hamba yang mengaku iman dengan lisannya namun tidak berasal dari hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di awal daripada surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah umat manusia itu mengira, menyangka mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah mereka itu menyatakan amanna, kami beriman, kemudian mereka itu tidak akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan? Apakah mereka itu memiliki prasangka yang demikian itu? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh-sungguh kami telah menghadapkan berbagai macam ujian dan cobaan kepada generasi-generasi, kepada umat-umat sebelum mereka. Maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara mereka yang shadiqun dan siapa di antara mereka yang kadzibun, yang dusta dengan ungkapan iman yang mereka ungkapkan dengan lisannya. Ikhwani fillah, hafizakumullah ta'ala. Emas itu akan semuanya orang mengakui itu adalah emas yang murni, tanpa ada campuran, setelah selamat lolos dari uji. Dengan dibakar, maka emas tersebut itu akan terpisahkan antara emasnya dengan campurannya. Demikian juga setiap orang yang mengaku bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, akan dibenarkan pengakuan imannya setelah selamat lolos dari berbagai macam ujian dan cobaan. Itulah hakikat kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna menciptakan dunia ini sebagai medan ujian dan cobaan. Ikhwani fillah, hafizakumullah ta'ala. Sehingga tidak mungkin seorang hamba itu akan selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan, akan lolos melewati berbagai macam halangan dan rintangan, kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan hidayah taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Sekuat, yakni apapun yang dimiliki oleh seorang hamba, sejenius apapun,
sekaya bagaimanapun yang dimiliki dari berbagai macam fasilitas dunia, maka tidak cukup untuk menjadi jaminan selamat menghalangi berbagai macam ujian dan cobaan, lolos dari berbagai macam halangan dan rintangan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan kita di sekian banyak daripada firman-Nya dengan firman-Nya, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Maka kalau bukan karena keutamaan Allah, rahmahnya Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian, niscaya kalian itu akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum lattaba'tumus syaitana illa qalila." Dan kalau bukan karena keutamaan Allah, rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, sungguh-sungguh kalian itu akan menjadi pengekor, pembebek, pengikutnya syaitan, kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat yang lainnya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah bahwasanya diri kita itu adalah makhluk yang lemah dari berbagai macam sisi. Dilihat dari sisi manapun, kita itu adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongannya Allah, yang membutuhkan rahmahnya Allah, yang senantiasa membutuhkan yakni ampunannya Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala seorang muslim itu sadar bahwasanya dia itu tidak mungkin selamat menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, ujian dan cobaan, kecuali dengan sebab pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dia itu senantiasa mendekatkan diri, menyandarkan diri, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanibillah hafizakumullahu ta'ala. Seorang muslim senantiasa di dalam setiap rakaatnya memanjatkan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan doa yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan seorang muslim itu harus mengucapkan doa tersebut melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karuniakan hidayah taufik kepada kami. Berilah pertolongan kepada kami. Tampakkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka. Dikaruniai nikmat dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Senantiasa seorang muslim itu meminta, berdoa, menyandarkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sadar dengan sepenuhnya kesadaran bahwasanya tidak mungkin dia itu akan selamat kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah engkau dan di mana engkau tidak bisa bersabar kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebab yang pertama, seorang hamba itu akan selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan, lolos, berhasil melampaui berbagai macam halangan dan rintangan selama hidupnya di dunia, tatkala dia itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu ketika, sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menghadapi satu permasalahan yang pelik, yang rumit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malamnya, kemudian salat. Di dalam salatnya beliau itu berdoa, yakni di dalam doa iftitahnya, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatira samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini fima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb yang menciptakan malaikat yang paling mulia, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Fatir samawati wal ardi, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, Alimal ghaibi wa syahadati, zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nampak. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Engkau adalah zat yang menghukumi berbagai macam permasalahan yang terjadi di antara hamba-hambanya yang berselisih. Ihdini fima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik. Maka karuniakanlah petunjuk kepadaku pada permasalahan yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan petunjuk kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk banyak meminta kepada Allah dengan doa yang mulia. Qulu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Katakanlah oleh kalian wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang itu bisa teguh, seorang itu tidak mungkin bisa tegar, seorang itu tidak mungkin bisa sabar kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun upaya yang kedua yang semestinya seorang hamba terus melakukannya dalam rangka menjadikan dia atau berusaha menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang akan berhasil menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan adalah menyibukkan diri dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Baik, kenapa? Karena kita itu dengan menuntut ilmu
maka kita akan paham mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana perkara tauhid, mana perkara syirik, mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perkara yang maslahah dan mana perkara yang mafsadah, mana perkara yang menguntungkan dan mana perkara yang merugikan. Sehingga kita bisa memilah, setelah itu memilih. Dengan ilmu kita itu bisa memilahkan perkara-perkara tadi. Setelah itu dengan ilmu kita memilih sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, yang akan menyelamatkan dan menguntungkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang dimana dia itu menempuh jalan tersebut itu dalam rangka menuntut ilmu syariah, ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi dia itu jalan yang mudah menuju ke jannah. Sebagaimana tadi telah kita nyatakan, dengan ilmu kita itu bisa memilah, setelah itu apa? Memilih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia itu faqih, akan jadikan dia itu alim dalam perkara apa? Agama. Berarti pintu utama, pintu satu-satunya orang itu menjadi baik adalah apa? Belajar. Tidak ada jalan yang lainnya. Pintu utama, pintu pertama dan utama untuk kita itu menjadi baik adalah belajar. Ikhwani fillah, hafizakumullahu ta'ala. Kemudian setelah kita itu menyibukkan diri dengan belajar, apa tujuan kita itu belajar? Untuk beramal. Baik, kita itu belajar untuk beramal, sehingga ikhwani fillah hafizakumullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian itu untuk melakukan berbagai macam amalan dalam rangka menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah, dalam rangka menyelamatkan diri dari berbagai macam ujian dan cobaan. Sibuk dengan ilmu, dengan amal. Wanibillah hafizakumullahu ta'ala. Sekian banyak yakni adillah minal kitab wa sunnah yang memberikan motivasi kepada kita, dorongan kepada kita untuk kita itu menyibukkan diri dengan ilmu dan amal. Sebagaimana tadi telah kita nukil, doa yang setiap rakaat kita itu memanjatkan doa tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka.
Nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh? Tidak lain dan tidak bukan adalah al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita itu semakin sempurna keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanibillah hafizakumullahu taala. Sehingga ilmu yang bermanfaat tersebut adalah ilmu yang akan membuahkan amal. Ilmu yang akan membuahkan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita di dalam sunnahnya yang mulia, wal Qur'anu hujjatun laka aw alik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang bermanfaat, yang akan membela kepada dirimu, atau na'udzubillah yang kedua, yang akan membinasakan dirimu. Sehingga Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Salah satu di antara keempat perkara tersebut meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menjadikan seorang hamba sempurna keimanannya dan ketakwaannya, ilmu yang tidak melahirkan amal. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Tamak, serakah, rakus. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Syahid daripada hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun upaya yang ketiga atau yang keempat, sebagai upaya untuk menyelamatkan kita tatkala kita itu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, upayanya adalah kita harus memilih lingkungan yang baik dan teman yang baik. Kita harus memilih lingkungan yang baik dan teman yang baik. Berapa banyak orang yang dulunya itu baik, asalnya baik, menjadi rusak gara-gara apa? Lingkungannya, gara-gara salah memilih teman. Maka tatkala kita itu membaca kisah seorang yang telah membunuh 99 orang, digenapi dengan membunuh seorang ahli ibadah, yang menjadikan dia itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kedua kalinya dia itu bertanya kepada seorang alim, mengadukan problematika yang dia hadapi. Innahu qatala mi'ata nafsin fahlau min taubah
Sesungguhnya dia ini adalah orang yang telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih dia itu memiliki kesempatan untuk bertaubat? Si alim tersebut menjawab dengan ilmunya, na'am. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah? Siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Karena memang yakni kesempatan waktu masih terbuka lebar bagi dia, walaupun dia telah melakukan suatu perbuatan yang sangat besar. Tidak berhenti bimbingan si alim sampai di situ. Si alim tadi menyatakan, walakin intalik ila ardi kaza wa kaza, fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Akan tetapi kamu harus pindah dari kampungmu, dari lingkunganmu, ke negeri yang demikian, ini cirinya. Demikian. Karena di kampung tersebut, di lingkungan tersebut, masyarakatnya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardun su'. Dan jangan kamu itu kembali ke kampungmu, ke desamu, karena kampungmu ini jelek. Apa syahidnya? Syahid di dalam hadis yang mulia ini, orang untuk bisa teguh dan tegar menjaga keimanannya dan ketakwaannya adalah butuh lingkungan yang baik, butuh teman yang baik. Lebih-lebih orang yang sudah punya latar belakang yang jelek, yang dikhawatirkan penyakitnya itu kambuh. Si orang tersebut punya penyakit apa? Mudah. Kalau marah membunuh orang. Ini kambuhan ini. Karena khawatir kambuh, maka si alim tadi menyatakan, la tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan kamu kembali ke kampungmu, karena kampungmu itu adalah kampung yang jelek. Kenapa? Karena lingkungannya jelek dan teman-temanmu adalah teman-teman yang jelek, yang mengkhawatirkan kamu akan kambuh. Ikhwani billah, hafizakumullah ta'ala. Berkaitan dengan permasalahan teman, ada teman yang umum, ada teman yang khusus. Hadis tadi mencakup yakni teman secara umum. Teman yang khusus cakupannya adalah apa? Istri. Dan berbagai macam fasilitas yang ada pada diri kita. Termasuk di situ HP, internet, dan yang lain sebagainya. TV. Anggapannya orang itu TV itu teman bukan? Bagi seseorang yang biasa nonton TV, teman. Lah, di sini betapa banyak orang rusak dengan sebab istrinya, betapa banyak orang rusak dengan sebab TV-nya, dengan betapa banyak orang itu menjadi rusak gara-gara HP-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, dan janganlah kalian itu menikahi para wanita musyrikah
sampai mereka itu beriman. Maka sungguh budak perempuan yang kamu tidak punya selera, tidak memiliki hasrat dengan dia, pada hakikatnya itu lebih, budak yang beriman, budak perempuan yang beriman itu lebih baik bagi dirimu. Walaupun wanita musyrikah itu menggiurkan, menakjubkan kepada dirimu. Dan janganlah kalian wahai para wali menikahkan anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian dengan laki-laki musyrikin sampai mereka itu beriman. Baik, sungguh budak yang beriman itu lebih baik bagi kalian, walaupun laki-laki yang musyrikin kafirun itu mereka itu adalah menyenangkan kalian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasannya kenapa melarang. Karena mereka itu mengajak kepada neraka, untuk masuk ke dalam neraka, mengajak untuk mempersekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengajak untuk melakukan berbagai macam kedurhakaan dan kezaliman serta kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kalian untuk masuk ke dalam jannahnya dan mendapatkan ampunannya. Saya daripada ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya teman yang khusus, teman tidur, teman kasur, ini adalah termasuk yakni perkara yang paling banyak mempengaruhi kita, baik dan tidaknya. Maka dalam rangka menjaga keistiqomahan kita, pilihlah istri-istri yang akan mengingatkan kita, yang akan membantu kita dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwani billah, hafizakumullah ta'ala. Ada kisah siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Siapa? Ibnu Muljam. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu atau Ibnu Muljam ini adalah seorang qari, seorang yang mendapatkan tazkiyah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pujian ini adalah rajulun yang saleh, qari. Dikirimkanlah dia itu salah satunya kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, waktu itu menjadi gubernur di Mesir sebagai dai. Baik, menikahlah dia dengan seorang jamilah, seorang wanita jamilah, zakiyah, kharijiyah. Khawarij terpedayalah dan tertipulah yakni dia Ibnu Muljam ini dengan kecantikan, kecerdasan daripada istrinya. Jadilah dia memiliki pemikiran khawarij yang pada sampai puncaknya menjadi pembunuh Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Syahid daripada kisah ini bahayanya, yakni seorang itu memiliki istri yang tidak menjadikan dia itu menjadi orang yang baik. Hati-hati di dalam memilih teman yang khusus ini. Demikian juga kita sebagai orang tua, hati-hati memilihkan yakni teman bagi anak perempuan kita. Khawatir
Setelah kita bina, setelah kita didik, setelah kita bimbing, kemudian jadi besar, kemudian kita berikan kepada seorang laki-laki yang kita tidak tahu latar belakang daripada agamanya. Ikhwani fillah, hafizakumullah ta'ala. Demikian juga dalam perkara ini adalah yakni telepon ataupun HP dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang ada di dalam HP. HP itu adalah salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaknya jangan sampai menjadikan nikmat tersebut justru kita itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada fasilitas internetnya, di sana ada fasilitas Facebooknya, di sana ada fasilitas ini dan fasilitas itunya. Sehingga kalau membelikan HP, yakni bagi diri kita maupun diri keluarga kita, hendaknya berbagai macam fasilitas dari fasilitas-fasilitas yang menyebabkan kita ataupun istri kita itu akan terjatuh dari atau tergelincir dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu minimalisir. Fasilitas-fasilitas saja yang seperti itu enggak butuh ya sudah. Kalaupun misalnya butuh, uang butuh juga tidak setiap hari bisa ke internet. Bisa pinjam, bisa nyewa. Tapi kalau kemudian setiap hari seperti itu iseng, sedang dalam keadaan bermasalah dengan istri, iseng-iseng masuk ke ke sebuah situs, akhirnya terjatuh pada berbagai macam permasalahan. Sering, saya itu mendapatkan keluhan-keluhan, apakah itu dari suami ataupun istri yang bermasalah antara suami dengan istri tersebut gara-gara apa? Suaminya atau istrinya masuk ke dalam Facebook komunitas tertentu, kemudian sampai pada puncaknya seorang istri itu meminta cerai kepada suaminya gara-gara merasa orang yang membimbing dia di Facebook itu kayaknya seperti pahlawan kesiangan gitu loh, yang lebih baik diterima daripada suaminya. Qanibillah hafizakumullah ta'ala. Itulah beberapa yang dari sebab-sebab yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ke taufik kepada kita, mengkaruniakan pertolongan dan perlindungan kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di atas jalannya, dan kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.